bertemu lagi dengan saya Maula Maimunah, pendamping sosial PKH Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan modul 8 sesi 14. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti ketika kita sudah belajar ini, kita dapat mengidentifikasi layanan untuk penanganan anak stunting dan juga dapat memberikan layanan kepada anak stunting apabila misal di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekitar Anda ada yang mengalami stunting. Kita akan berdiskusi tentang layanan penanganan anak stunting. Nah, sebelum kita diskusi, saya mau tanya ibu-ibu, di lingkungan ibu-ibu, lingkungan sekitar tempat tinggal, ada tidak yang mengalami stunting? Ada. Siapa bu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau yang ada itu Bu Kiki, siapa? Di tempat saya, tetangga saya anaknya stunting. Oh, anaknya stunting. Stuntingnya berarti gimana bu? Anaknya kecil bu. Anaknya kecil. Padahal kan sudah 2 tahun. Masih nggak sesuai sama umur itu sih. Oh, nggak sesuai sama anak seumurannya. Dan dia kecil tingginya. Oh, tingginya. Kecil sih. Oh iya, bisa. Terus di tempat Ibu Eki tidak ada? Nggak ada, berarti sehat-sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian apa yang dilakukan Bu? Keluarganya itu melakukannya gimana Bu terhadap anak stunting yang sudah dilakukan itu apa? Itu bu, malah yang datang ke rumah ini itu kader posyandu. Kader posyandu, terus dikasih itu sih susu kayak gitu. Oh ya, berarti sudah bagus itu, sudah melaporkan mungkin ya Bu ya. Soalnya sudah didatangi oleh petugas kesehatan. Baik Ibu, jika di sini Bu ya, jika ada anak yang stunting di lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal, apa yang harus dilakukan? Yang pertama Bu, mengoptimalkan bansos untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ibu-ibu di sini kan dapat bantuan BPNT ya. Nah, sembako di warung. Nah, itu kan bisa dibelanjakan sayuran, protein hewani, lauknya Bu. Apa berarti protein hewani itu apa Bu? Telur, ikan, terus juga protein nabati, tahu, tempe, dan sebagainya. Itu bisa untuk memenuhi kebutuhan di gizi. Kemudian juga harus distimulasi oleh keluarganya. Kemudian salah satunya tadi Bu, melaporkan ke petugas kesehatan. Lah, jika ada anak stunting di rumah atau di lingkungan sekitar Anda, sekitar ibu-ibu, ibu dapat mendatangi lembaga-lembaga. Apa Bu? Lembaga-lembaga nih seperti apa? Ada puskesmas, posyandu, terus lembaga apa lagi? dinas sosial Bu. Dinas sosial, ya. Kemudian juga ada pusat kesehatan sosial atau Puskesos SLRT. Ya. Ibu-ibu juga dapat melaporkan ke petugas sosial yang ada di lingkungan sekitar, karena itu akan membantu untuk menghubungkan pelayanan yang dibutuhkan terhadap penanganan dan pencegahan anak stunting. Sudah paham ibu-ibu sampai sini? Paham. Kemudian kita akan melakukan simulasi penanganan stunting. Di sini saya punya cerita ini Bu. Silakan didiskusikan. Ini Ibu Kiki, ini Bu Eki.
silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ayo ibu-ibu yang belakang maju untuk berdiskusi. Sudah diskusinya ibu-ibu? Sudah Bu. Ya, saya akan tanya Bu. Ayo kelompok yang dapat cerita 2. Kelompok pulau. Ya, sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Pak siapa itu di situ Bu Nina. Nah, apa Bu? Membawa Nina ke agar posyandu. Oh, membawa ya. Soalnya biar Nina mendapatkan tambahan gizi. Ya, itu salah satunya Bu ya. Kemudian yang cerita 1, apa yang harusnya dilakukan? Ibu Asep. Ya, Ibu Asep melaporkan ke pendampingnya. melaporkan. Fasilitas kesehatannya jauh, terus juga tidak ada uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi lapornya sama pendamping. Ya, bisa jadi salah satu Bu ya. Karena pendamping PKH juga bisa nanti melaporkan ke petugas kesehatan atau yang lainnya Bu, agar ibu-ibu yang jauh dari layanan kesehatan atau yang lain itu bisa lebih cepat dalam penanganan stunting. Kemudian pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan dalam kasus cerita ibu-ibu ini? Pak RT ya bisa, posyandu bisa, terus puskesmas. Ya, terima kasih Bu-ibu ya diskusinya. Kemudian ketika anak Anda mengalami stunting atau lingkungan sekitar jenengan atau anak jenengan, mungkin salah satunya walaupun sudah terkena stunting, misalnya usia 2 tahun sudah terkena stunting Bu ya, keluarga harus tetap mengoptimalkan dalam pemenuhan gizi. Gizinya harus tetap dipenuhi agar bisa terbebas dari stunting. Pemenuhan gizi, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi itu tidak harus mahal ibu-ibu ya. Tahu tempe itu kan sudah bergizi Bu ya. Sayuran, buah-buahannya juga yang ada di lingkungan sekitar aja, nggak usah yang perlu yang mahal. Selain itu juga harus mendukung untuk pemberian stimulasi kepada anak ya Bu, untuk pencegahan dan penanganan agar anak tidak stunting. Terus jika anak sudah terkena stunting, orang tua harus membawanya ke fasilitas kesehatan karena biar mendapatkan pelayanan kesehatan agar kondisinya tidak semakin memburuk. Kemudian ibu-ibu ini perlakuan dalam penanganan pelayanan anak stunting ini, ibu-ibu di rumah dapat melaksanakannya. Bisa Bu, bisa dilakukan ya Bu ya. Ketika nanti ada tetangganya jenengan yang terkena stunting atau salah satu keluarga yang jenengan terkena stunting, itu bisa dilaksanakan Bu ya. Kemudian ini saya ada tabel janji diri. Ini jenengan diisi tabel janji diri. Diisi apa yang akan dilakukan. Ini Bu, tabel janji dirinya silakan diisi. Nanti ditulis rencananya yang dilakukan terkait penanganan anak stunting dalam rujukan layanannya. Diisi Bu ya. Sudah diisi Bu Ibu.
Kalau sudah diisi, dikumpulkan lagi. Oh ya, terima kasih. Kemudian Ibu, dalam penanganan stunting itu dapat menghubungi fasilitas kesehatan Bu. Fasilitas kesehatan yang membantu dalam pelayanan rujukan. Ini ada Bu, rujukan layanan penanganan anak stunting. Yang pertama itu bisa ke desa atau kelurahan melalui Pak RT, bisa Pak RW, kemudian kepala dusun, kepala desa atau kelurahan, ke posyandu, karang taruna, pendamping sosial, penyuluh sosial, relawan dan sebagainya. Kemudian di kecamatan itu bisa ke kantor kecamatan, Bu ya. Seperti Bu Rizky itu sih, Bu ya. Itu Bu Rizky itu anaknya stunting, dia melaporkan ke kantor kecamatan bilang bahwa anaknya stunting. Lah kemudian Bu Rizky itu dilaporkan ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian juga bisa melaporkan ke Puskesmas, kemudian ke Puskesmas kecamatan, ke petugas TKSK, kemudian ke sekretariat PKH kecamatan, ke pekerja sosial juga bisa. Ibu-ibu di sini tahu kan Bu, ini kantor kecamatannya sendiri tahu Bu? Tahu. TKSK-nya kenal Bu? Kenal. Pendamping sosialnya kenal Bu? Kenal. Nah, kemudian kalau di lingkungan kabupaten itu bisa ke dinas sosial, kemudian bisa ke RSUD, kemudian pekerja sosial juga bisa ke sekretariat PKH yang ada di kabupaten juga bisa. Lah ini ya Bu, ini adalah rujukan layanan penanganan anak stunting. Sampai di sini paham Bu? Paham. Kalau paham, berarti pertemuan kita hari ini cukup ya Bu sampai sini. Nah, jangan lupa dipenuhi kegiatan kegiatan untuk pencegahan penanganan stunting dengan ini Bu, jenengan tadi tabel janji dirinya kan sudah diisi. Dengan melaksanakan tabel janji diri yang sudah diisi. Sudah Bu, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.